Selanjutnya menjadi calon
Jadi kalian sudah paham. Jadi kenapa kita harus menjaga lingkungan? Artinya dengan menjaga lingkungan kita bisa meneruskan generasi kita untuk kehidupan yang akan datang dengan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari penyakit. Kemudian penghijauan tetap berjalan dengan baik, udara kita tidak mengalami polusi, mikroorganisme terkendali untuk pertumbuhannya karena kalian sudah mengurangi sampah. Semakin banyak sampah organik yang ada di sekitar kalian, maka semakin banyak juga mikroorganisme yang ada di lingkungan kalian. Kalau produksi mikroorganismenya tinggi melebihi dari ambang batas, maka itu akan mengakibatkan penyakit untuk kehidupan kita, bukan hanya untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kalau kita menjangkiti hewan dan tumbuhan, karena mereka adalah sumber makanan kita. Nah, jadi di dalam paparan hari ini, bioteknologi yang kita gunakan adalah ekoenzim. Nah, di dalam peran ekoenzim adalah kita menggunakan sisa dari bahan organik. Apa itu bahan organik? Ayo, sampai berani ke depan. Mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Prabowo. Izin jawab itu santai betul Pak. Yang sudah terdengar. Oke, contohnya. Biasa pemanfaatan ekoenzim ini terdapat dari buah-buahan yang sudah dimakan dan memiliki banyak manfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Ada hadiahnya ya? Ayo, silakan. Ya, semuanya bisa menjawab langsung di depan ya. Oke, jadi bahan organik adalah bahan yang mudah diuraikan atau dibusukkan oleh mikroorganisme. Contoh mikroorganismenya bakteri dan jamur. Nah, sekarang di dalam proses pembusukan kita dia menguraikan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam buah-buahan ataupun di sayuran, bahkan itu di limbah organik dari buangan kita bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, sebagai sumber pupuk, sebagai sumber mencegah atau mengurangi polusi udara. Salah satu manfaat dari ekoenzim. Nah, di dalam proses pembuatan ekoenzim ini ada beberapa bahan yang tidak perlu kita pakai. Misalnya kulit buah yang mengandung minyak. Jadi kalau kulit buah yang mengandung minyak itu
Bisa
Jadi, ini kalau misalnya enggak, misalnya ini ya, sebenarnya tadi, Miss kan katanya nggak boleh pakai untuk yang kecil. Tidak masalah sebenarnya. Kalau aku kasih ruang yang agak besar, misal ini berapa? 15 liter ya. Kita isi airnya berapa kira-kira? Biar dia ada ruang agak besar. Ya, kita anggap 10 ya. Jadi kita isi 10 liter saja. Jadi masih ada ruang di sini untuk gasnya itu berada.
Oke. Terus berikutnya, fermentasi ini berlangsung selama 3 bulan. Oleh karena itu kita mulai pada ini untuk membuat dulu MOMG. Nanti kamu akan tunggu selama 3 bulan. Hasilnya baru kamu bisa olah. Jadi apa? Nanti ya. Berikutnya penggunaan MOMG, ya. Next. Nah ini yang bisa nanti kamu manfaatkan. Mungkin dari sini nanti kamu dapat ide ya. Mau bikin apa ya dari MOMG sampel ini, gitu ya. Udah ada belum kepikiran mau pakai bahan bahannya apa? Jeruk ya, boleh. Jeruk itu bisa katanya itu wangi ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu pakai kulit jeruk, kulit mangga, kulit nanas gitu ya, bisa. Tapi kalau nanas dia agak cepat fermentasinya, jadi bahasanya banyak. Gitu ya. Ada nih satu yang boleh dipakai kira-kira kulit apa? Apa boleh pakai kulit durian? Gasnya banyak ya, ya betul. Nah ini satu, mungkin nanti kamu mau bikin sabun cuci baju, ya, jadi bisa dicampurkan dengan pencuci pakaian. Yang kedua, untuk membersihkan toilet atau saluran air, bisa dicoba, bisa ya di rumah itu saluran air mampet. Kamu bisa masukkan, saya rekomendasi karena dia itu sifatnya menurunkan lemak, ya. Terus yang ketiga, untuk mencuci piring, mengapel lantai, gitu ya. Terus membersihkan furnitur itu juga bisa. Berikutnya bisa untuk membersihkan bekas minyak di kompor, terus membersihkan karpet, maupun untuk membersihkan kaca. Nah, jadi ada banyak ide yang bisa kamu gali ya. Mau buat cairan bersih apa nih? Oh, mau buat cairan pencuci piring, atau buat ngepel, atau buat bersihin kaca gitu ya, atau buat cuci baju bisa, atau bikin sabun cuci tangan misalnya, boleh juga gitu ya, bisa juga dipakai untuk itu. Nah, atau lagi bisa yang paling manfaat di bidang rumahnya, boleh apa nih? Oh, jadi bisa untuk membuat pupuk ya, tuh itu bisa dicari semua sebenarnya. Oke, next. Oh, ternyata sudah. Tapi belum selesai. Masih ada
Jadi walaupun sisa masih bagus ya. Oke. Nah di sini kita akan menggunakan molase. Nah, di soal kita punya molase ya. Molase itu adalah tetes tebu dari proses pembuatan gula di bawah gula. Gitu. Apa yang udah kasih tahu ini? Iya, pertama membersihkan wadah dulu ya. Kalau di sini ini sudah ada wadah yang bersih. Jadi misal kamu nanti sebelum memasukkan botol, pakai wadah yang besar dulu. Ya, ini kira-kira adalah berapa liter ya? Ya ini 10 liter. Nih, ada dosnya 10 liter ya. Mungkin kita mau bikin 10 liter. Berarti kalau saya mau 10 liter air, berapa botol ini? 3 kilogram. Mulanya berarti 1 kilo. Mungkin ada yang di sini ada yang satu orang mau coba depan. Wah, ini sudah duluan. Silakan ya sini. Ya sini. Tadi mungkin mau membantu sini dan teman-teman dari Indonesia untuk coba. Benar. Permisi Cina, buat semua ya, bagi yang membawa tablet boleh melakukan dokumentasi. Jadi dokumentasinya nanti digunakan untuk kalian juga. Ya. Jadi kalau melakukan dokumentasi kegiatan hari ini. Jadi untuk kegiatan prakteknya, semua hal sudah kita siapkan dan alat. Ya, berarti kita sudah memperkirakan berapa banyak barang yang tersedia, maka dihitung volume air, dihitung berat molase, dan dihitung berat bahan organiknya. Seandainya kalian tidak mendapatkan bahan organik itu sebanyak 3 kilo, misal kalian hanya memiliki 300 miligram bahan organik, maka yang diperlukan airnya berapa? Berapa banyak air? 1 liter. Nah, seperti itu ya. Berapa banyak molase ataupun gula yang dipakai? 100 gram. Kalau kalian cuma mendapatkan 250 gram bahan organik, berapa banyak volume air yang harus disediakan? Jadi bagi 4. Ya. Benar. Kan bagi 4. Kalau setengahnya berarti 5 liter. 250
Ya, 8, saya dapat ini malu-malu, dari mana? 8,3, 8,3. Muasanya atau buat berapa? Berapa banyak? Muasanya? mililiter atau 83 mililiter. Kan airnya 8,3 liter. Berarti gulanya pakai 8,3 mililiter. Tidak sampai 100 ya. Berarti gulanya pada guna matematikanya Pak Diki, hitungannya perbandingan ada Pak Diki fokus. Oke, ini teman-teman kalian sudah membuat potongan-potongan bahan organiknya, ya. Kenapa harus diperkecil ukuran bahan organik? Supaya tidak membakar. Berarti belum masuk ya, kalau dibakar. Apa tujuan utama dipotong kecil bahan organiknya? Agar mudah dimasukkan. Yang lain, coba. Bukan sekedar mudah dimasukkan. Ya, untuk mempermudah dalam proses fermentasi, ya. Jadi semakin kecil ukuran molekilnya, maka proses fermentasi akan semakin mudah berlangsung. Kalau misalnya bahan organik dalam kondisi ukuran besar-besar, proses fermentasinya menjadi sangat lambat. Ditakdirkan sudah 3 bulan, tapi hasilnya tidak maksimal, ya seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa mudah dimasukkan, bisa mudah dikeluarkan. Ya. Oke, bahan organik untuk pembuatan ekoenzim sebaiknya satu jenis bahan organik atau banyak bahan organik. Kenapa harus banyak bahan organik? Oke, artinya semakin banyak bahan organik maka semakin kompleks enzim yang dihasilkan. Berarti dia akan memberikan banyak manfaat dari produk ekoenzimnya. Itu karena dari berbagai macam bahan organik, masing-masing bahan organik spesifik untuk menghasilkan enzim tertentu. Minimal berapa banyak bahan organik yang diperlukan? Minimal berapa banyak bahan organik yang diperlukan supaya kita bisa mendapatkan ekoenzim yang baik? 1, 2, 3. Minimal 5 bahan organik yang berbeda. Ya, itu untuk mendapatkan ekoenzim yang baik supaya enzimnya banyak jenisnya yang dihasilkan di dalam ekoenzim. Kalau misalnya kalian mau membuat aromaterapi dari enzim, artinya nanti kalian buat F2-nya, ya. Bisa kalian ingin bau jeruk, maka dari produk enzim F1 akan ditambahkan kulit jeruk, maka nanti fermentasi selama 1 bulan, maka kalian akan mendapatkan aromaterapi kulit jeruk yang diharapkan, ya. Jadi sesuai keinginan kalian mau bau yang seperti apa, maka itulah yang akan
Jadi sudah diterima beberapa yang sudah dipotong, dicampur langsung berapa? 5 bahan. Di sini yang tersedia apa? Kulit pepaya, tomat, selada, wortel dan bunga kol. Oh, sisa bunga kol. Coba diulangi, apa kata bahan tadi yang tersedia? Masih ada kulit. Oke, ke depan. Jalan. Ini juga tadi ada kulit pepaya, kulit wortel, tomat, selada sama sambal. Oke, ya, terima kasih tadi Pak. Saya tidak di sini dari Mas Bro. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Jadi memperhatikan ya. Kita mau punya berapa liter? 5 liter tuh. 5 liter berarti kalau kita menggunakan air 5 liter berapa bahan organiknya? Berapa Pak organiknya? 5 liter. Ya, 1,5 kilo. 1,5 kilogram. Ya. Mungkin kita potong dulu ya. Oke, jadi kalau dulu campur semuanya. Kira-kira sudah dapat 1,5 kilo. Belum ini. Sekilo belum sampai. Coba. Harus dibeli ya. Nah, kan nggak sampai ke sekilo ya. Belum sampai ya. Berarti tambah. Tomat belum dimasukkan. Tambah dulu tomat bisa dipotong. Ya. Tomat udah langsung. Gak usah dipotong. Ada bijinya. Oh, bijinya buang dulu. Ada tuh banyak. Maaf ya, kurang higienis cepat. Jadi dicampur. Ini baru 500. Jadi misalnya kalian punya bahan organik, tapi kalian belum mau merubahnya ekologi, maka kulit buah itu kalian masukkan di dalam freezer, ya dibekukan dulu supaya dia tidak busuk kan. Nah, jadi nanti dikumpulkan, misalnya kalian bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan kalian, kita banyak-banyak buat ada sedikit karena untuk di rumah kan. Jadi di sana kalian akan mengumpulkan berbagai jenis kulit buah. Jadi di rumah itu banyak, bisa kulit jeruk, kulit pisang, kemudian kiwi, kulit mangga, ya kulit rambutan, kulit kelengkeng, ya banyak sekali kulit markisan, ya bisa dipakai dengan memakai kulit alpukat. Tadi kan sifatnya dia mengandung minyak itu akan merusak, ya merusak produk energi. Kenapa bisa merusak? Karena minyak tidak akan pernah menyatu dengan air. Seperti itu, ya. Kalau misalnya ada kurang-kurang sedikit, mungkin bisa kalian tambahkan kulit bawang, ya tidak masalah kulit bawang campur di kulit buah-buahan. Udah cuci tangan juga. Udah bawa sabun. Sabunnya ada di tas. Kayaknya harus juga. Sobek-sobek, kalau sobek-sobek. Ada bentuk selada ini. Ukurannya tidak usah terlalu kecil, jadi diperkirakan saja. Boleh. Karena seladanya ada 5. Jadi semakin banyak dia beratnya juga banyak. Ya. Kulit pepaya diperbanyak yang berapa ya? Boleh sampai ini.
Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, maka kalian bisa mencari tahu enzim apa saja yang terkandung di dalam kulit buah pepaya, ya, pada selada, kemudian pada brokoli, pada tomat. Maka itulah nanti jenis-jenis enzim yang akan terbentuk di dalam ekoenzim. Dan kalian juga bisa tahu enzim-enzim yang dihasilkan buah tersebut untuk apa saja, ya. Jadi di situ nanti kalian bisa proses dan kalian bisa membuat produk lain dari ekoenzim, menjadikan aplikasinya untuk berinovasi dari ekoenzim yang sudah ada. Jadi dari satu produk kalian bisa membuat banyak produk dari hasil inovasi kalian, ya. Sekarang juga Bapak ini berapa nih? Ini 100 gram. Mau 800. Tambah lagi. Kalau 100 kilo tambah lagi 500 gram. Sekilo bisa. Lagi tuh. Nah, udah mau sekilo tuh. Nah, ini udah sekilo. Ya, buat namanya nanti Ya, masukin dulu dalam wadah. Nah, dipotong lagi jadi setengah kilonya di ini sudah sekilo ya. Dan dia jadi nanti banyak enzimnya kan. Tapi kalau cuma pakai sayur aja, Oke, untuk ekoenzim boleh tidak kalian konsumsi? Boleh? Ke depan? Yang tidak? Ayo. Bukan dari bagus itu suka, yang kita lakukan suka. Boleh minum. dicerita ke guru kemarin Pak. Tidak boleh. Nanti kalau ibu jadi ragu-ragu. Oke, yang dilarang di anak ke depan. Silakan. Perkenalkan saya Tuan Yoni dari kelas 5. Ini tidak boleh dikonsumsi karena kandungan kosong. Oke, benar.
logikanya air perlu masuk, ya, air perlu masuk artinya memungkinkan terjadinya tumpah. Nah, makanya kalian akan memprediksi tempat wadah yang lebih besar lagi. Karena kalau sudah 1,5 melebihi setengah dari volume yang sebenarnya, belum ditambah volume air, maka itu akan menyebabkan dia ya tumpah keluar air, jadi itu akan mengurangi ya volume air. Jadi kalian usahakan bagi dua lagi bisa 750 ya, masing-masing 750. Ini air di 5 liter. Ya, kita gunakan air 5 liter dulu. 5 liter setengahnya. Nggak harus juga direndam 1 hari. Udah. Bikin lagi. Oke, tuh. Karena ini wadah dikompres ini ukuran volumenya adalah 10 liter. Karena kita membagi dua, ya, dari volume sebenarnya. Oke. Nah, 500 ml berkali di sini, ya. Ini 500. Ya, molasenya kalian lakukan ke dalam air itu bukan ini lagi. Jangan suka ini sih. Jadi aromanya segar, ya, bau asam-asam manis. Nanti kalau sudah jadi, dia lebih segar lagi, warnanya segar asam, ya. Jadi asam yang sangat segar, karena pH-nya yang rendah, ya 3 sampai 4. Kalau misalnya kalian menghasilkan produk efektifnya mendapatkan pH 5, bagaimana solusinya? Itu sudah bagus atau belum? Artinya ekonominya tidak bisa dimanfaatkan, ya. Jadi kalian harus buangnya bukan ke tanaman, tapi ke saluran air, ya, ke saluran air. Oke, kalau sudah diangkat, masukkan bahan organiknya pertama ke dalam larutan molase dan air. Ditumpahkan. Oke, jadi bahan organiknya ada yang ringan ya, selada itu ringan, jadi dia tidak memenuhi ruang. Jadi karena dia ringan, jadi tidak
proses pembuatan akhir, ya. Jadi bahan-bahan itu sudah dimasukkan ke dalam cairan molase dan air. Di toples kalian sekitar 30% uang yang tersisa. Jadi masih bisa gas itu akan terkumpul di sekitarnya. Jadi dia tidak akan menimbulkan tekanan yang kuat terhadap tubuh, ya. Jadi kalau dia punya uang, gas akan terkumpul, maka dia akan memberikan tekanan yang sangat tinggi. Nah, karena dia punya uang, berarti dia gasnya masih bisa berada di sekitar ruang kosong. Makanya di sini diperlukan selama 1 bulan dibuka tiap hari atau dibuka berapa kali dalam 1 bulan pertama dibuka tiap hari. Oke, ada yang jawab? Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, untuk sesi pertama, ya, diberi kesempatan tinggal bertanya terlebih dahulu. Yang kedua, ketiga. Ya, silakan. Bentar, ada sesi yang lain. Saya izin memperkenalkan ini, nama saya Aurelia
dengan cara kalian akan menambahkan kekurangannya. Misal kalian kekurangan jumlah bahan organik, maka yang ditambahkan hanya bahan organiknya saja sebanyak yang kekurangan. Nanti waktu penambahan dihitung harinya berubah, bukan hari pertama kalian buat, tapi hari pada saat kalian melakukan penambahan bahan organik. Nah, seperti itu caranya. Jadi tetap melanjutkan proses dengan menambahkan bahan yang kurang tadi. Udah jelas? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam proses pembuatan rekoleksi kita meletakkannya tidak pada paparan cahaya. Jadi dia pada ruang yang tidak kena cahaya atau di tempat yang jauh dari sampah, kemudian tidak terpapar cahaya, kemudian tidak dekat dengan perhatian atau dekat kompornya orang tua kalian di dapur. Kemudian jangan juga ditaruh di tempat yang gelap. Jadi itulah yang tidak boleh dilakukan saat kalian meletakkan proses pembuatan rekoleksi. Jadi kita meletakkannya pada ruang yang terang, tapi dia tidak terpapar cahaya matahari. Ya. Jauh dari sampah, kalau jauh dari sampah ditakutkan nanti akan mempengaruhi proses fermentasi, karena kan di situ banyak sekali mikroba yang jahat dalam proses fermentasi atau proses pembusukan. Oke, untuk pertanyaan kedua sudah jelas. Untuk pertanyaan terakhir, ini kayaknya mau jadi wisata minuman. Anggur boleh, karena dia termasuk bahan organik. Tapi saya buahnya kita makan. Jangan ada kulit anggur yang dibuang. Kan prosesnya kan semuanya dimakan itu anggur. Kalau kalian mengkonsumsi buah anggur tapi kulitnya dibuang, nah, kenapa itu? Difokuskan pada satu orang. Ada apa keterangan? Oke, jadi boleh saja kalau kalian kepengen buat referensi dari kulit anggur kalau mau menambahkan, tapi menurut saya enggak, karena buahnya mahal, kemudian di kulit buah anggur itu sangat bermanfaat untuk kulit kita, ya enzimnya bermanfaat, jadi bisa kita manfaatkan langsung, tidak perlu untuk dipakai pembuatan rekoleksi. Oke, sesi berikutnya, ya sesi kedua. Nah, silakan maju ke depan. Yang belakang perempuan, ya, maaf. Oke, kita kembalikan ke Ibu Krisnawati untuk sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sudah dari kelas 3. Dan di sini saya ingin bertanya, yang saya tanyakan adalah bagaimana gimana atau mungkin pasti tidak bisa bagaimana sampai bagaimana nah ini kan berhubungnya kelas 10 yang sama, jadi membawa
Baik, tadi pertanyaan yang pertama itu PKL asrama. Jadi kemungkinan dulu bahwa bahan pengganti untuk membuatnya ini gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya nanti hari itu bawa terus ada yang busuk? Nah, tadi sudah habis jelasin di depan di awal. Kalau misalnya menggunakan sisa sayur atau kulit buah, itu upayakan yang masih bagus kondisinya. Jadi jangan yang busuk ya, karena nanti takut akan mengganggu proses fermentasi. Seperti yang kita lihat di depan waktu kita demonstrasi itu menggunakan sisa sayur yang memang tidak terpakai, tapi kondisinya masih bagus. Jadi ini nanti akan dikoordinir sama proyek yang kemungkinan nanti kalau jadi itu akan ada dikasih simulasi. Jadi kalian bisa simulasi sebelum ya, minggu ini sebelum nanti buat di minggu berikutnya ya. Jadi upayakan jangan yang busuk. Jadi ini kalau yang sisa sayur juga jangan yang sudah dimasak, makanya sudah diolah, sudah ada minyak, tidak boleh ya. Jadi sisa sayur yang betul-betul baru mau dimasak tuh, sisanya beda-beda ya. Jadi kalau anak kecil tadi simpan aja dulu di kulkas atau di freezer biar dia cepat busuk ya. Begitu. Cukup jelas? Jelas ya, yang satu. Terus yang kedua, tadi kitanya apa yang apa tadi? Oh, ekspektasi tidak sesuai dengan ekspektasi bagaimana? Gasnya ya, tidak sesuai ekspektasi. Ini kita tidak buat soal gas ya sebenarnya. Iya, tapi produk kita itu adalah cairannya. Jadi gas itu, teman-teman bisa perhatiin, memang ada kalanya tergantung sama tempat yang mau pakai. Kalau misalnya kalau pakai tempat itu masih banyak space, itu di bulan Maret 1 itu memang masih buka tutup ya. Tapi selanjutnya itu gas tidak terlalu banyak diproduksi. Jadi fermentasi itu biasanya di bulan awal, bulan 1 itu rate-nya atau lajunya cepat. Tapi selanjutnya tidak banyak gas yang diproduksi gitu. Jadi kita tidak melihat, oh ini kurang banyak gasnya, berarti gagal nih, tidak seperti itu. Tapi cirinya lihat, ini ada kaitannya sama pertanyaan nomor 3 ini ya. Apa ciri-cirinya kalau produk itu gagal sama berhasil? Kalau misalnya gagal, biasanya nih ya, kalian perhatikan di permukaannya itu akan ada jamur hitam atau bisa ada belatung di situ. Itu kalau terkontaminasi. Mungkin pada saat membuka terlalu lama, jadi bisa ada alat yang meletakkan telurnya di situ, maka nanti ada belatung, ada spora jamur gitu ya. Itu yang gagal. Dan baunya bau mold atau bau busuk, itu kalau gagal. Tapi kalau berhasil, itu cirinya dia akan mengeluarkan aroma yang segar, asam-asam segar, warnanya coklat pekat. Itu kalau berhasil ya. Terus bagaimana misalnya kalau terlanjur ada belatung di situ sudah tumbuh, padahal misal baru 1 bulan 2 bulan fermentasi, bisa kamu atasi dengan cara tambahin gula lagi ke dalam situ. Jadi silakan tambahkan molase atau tambahkan gula untuk membunuh si belatung tadi ya. Itu solusinya. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Mungkin Bapak bisa ulangi. Oke, yang hasilnya jelek, ya. Jadi kalau dari sudah 3 bulan fermentasi ternyata baunya busuk, bau cendera, ya, maka yang gagal tadi jangan kalian silakan di tanah atau di tanaman, tapi kalian buang melalui parit atau got yang ada air, buang ke sana, ya. Kemudian sisa organik yang mengalami pembusukan juga kalian buang ke tempat yang lain, jangan juga berarti kan membuat ininya. Misalkan kalian bungkus dan buang ke tempat pembuangan sampah yang sebenarnya. Itu saja. Jadi kalau yang tidak seperti itu tidak bisa dipakai lagi. Kalau sudah, karena kan dia proses enzimnya tidak ada. Dia tidak memproduksi enzim kalau sudah ada bau busuk. Cirinya tadi sudah disebutkan oleh Bu Krisna bahwa yang baik itu
untuk mendapatkan itu ya 1 berbanding 1000. Ya, jadi kalau ada yang dapat, itu keberuntungan kita. Kemudian kita tambahkan lagi, kenapa FNC tidak punya masa kadaluarsa? Siapa yang bisa menjawab? Sebelum Pak jelaskan, kenapa FNC tidak memiliki kadar kadaluarsanya? Kalau saya jawab, dapat 2 setelah pesannya. Ayo, silakan. Siap izin jawab Pak, karena Eko izin terus berkomunikasi. Ya. Oke, jawabannya baik sekali. Nama jelas? Namanya saya sendiri kelas 10. Ya. Jadi proses fermentasi tetap berlangsung walaupun kalian sudah panen. Ya, jadi enzim-enzim yang sudah terbentuk itu akan melalui fermentasi tanpa henti. Makanya pada saat kalian sudah memasukkan dalam botol kecil, kadang-kadang botolnya akan mencium karena ada gas yang dihasilkan. Tapi tidak membuat pecah botol ya, karena itu menunjukkan dia adanya proses fermentasi. Nah, adapun kalau dari produk yang sudah lama disimpan tiba-tiba baunya sudah berubah, itu kemungkinannya pada saat kalian mau menggunakannya itu terlalu lama terbuka. Nah, ini menyebabkan mikroba atau jamur yang asin dari luar itu akan masuk ke dalam botol penyimpanan. Nah, itu harus dibuang, ya tidak bisa digunakan lagi. Oke, kita kembali ke pembahasan. Terima kasih kepada Pak Rusdi dan Ibu Risma atas informasi yang sangat berguna untuk kita di proyek Denpasar di kemudian hari. Selanjutnya ada sesi foto bersama kepada narasumber Bapak Ibu Guru diharapkan untuk menenangkan dan untuk teman-teman diharapkan untuk berdiri. Siap, 1, 2, 1, 2. Oke, 1, 2. Ganti gaya. 1, 2. Bapak Ibu guru. Siap.
gambar lagi.